17 amalan hari Asyura yang menghasilkan pahala. Hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 bulan Muharram memiliki banyak keistimewaan dan menjadi salah satu bulan mulia dari 4 bulan haram, atau dengan kata lain, bulan yang disucikan. Hari Asyura menjadi hari yang sangat terkenal untuk kalangan Syiah dan juga sebagian Sufi, karena merupakan hari berkabung atas kesyahidan Husain bin Ali, cucu dari Nabi Islam Muhammad pada saat pertempuran Karbala di tahun ke-61 Hijriah 680. Ada banyak amalan yang bisa dilakukan pada hari Asyura ini dan akan kami ulas secara lengkap pada ulasan kali ini. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah sejak menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut, terdapat 4 bulan yang suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan suci tersebut. Pada Quran Surat At-Taubah ayat 36. Yang pertama, melaksanakan puasa Asyura. Hari Asyura menjadi hari yang paling dijaga keutamaannya oleh Rasulullah, seperti yang ditulis dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu menjaga keutamaan satu hari di atas hari-hari lainnya, melebihi hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan yang ini yaitu bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu cara terbaik untuk mengutamakan hari Asyura ini sebagai umat muslim yang beriman adalah dengan menjalankan puasa pada hari tersebut, di mana seseorang yang menjalankan puasa pada hari Asyura akan menjadi penebus dosa setahun yang sudah lewat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, melapangkan nafkah untuk keluarga. Amalan yang berikutnya pada hari Asyura adalah dengan melapangkan nafkah untuk keluarga seperti pada anak dan istri. Seseorang yang menjalankan amalan ini, faidahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan melapangkan rizki orang tersebut selama setahun. Sunnah untuk membelikan hadiah untuk keluarga di hari Asyura dan juga para sahabat ini juga menjadikan puasa untuk anak-anak mereka, seperti yang diriwayatkan dalam hadis pada Sahih Muslim. Jika sahabat mengumpulkan anak mereka di masjid, kemudian membuatkan mainan untuk mereka. Jika anak-anak tersebut menangis karena lapar, maka mainan tersebut diberikan pada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Yang ketiga, memuliakan fakir miskin. Hari Asyura juga menjadi hari yang paling tepat untuk memuliakan fakir miskin dengan cara memberikan sebagian rizki yang kita miliki pada mereka yang kekurangan. Seseorang yang menjalankan amalan memuliakan fakir miskin ini akan dilapangkan alam kuburnya sesuai dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan fakir miskin ini tidak hanya menjadi amalan baik yang bisa dilakukan pada hari Asyura, namun juga sangat baik apabila selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tabungan pahala untuk hari penghakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Yang keempat, menahan emosi dan amarah. Hari Asyura ini selayaknya juga dijadikan hari baik untuk menahan segala bentuk emosi seperti amarah, di mana fadilahnya sesuai dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang menjalankannya adalah memasukkan orang tersebut ke dalam golongan yang ridho dan ridhonya. Namun,
Menahan emosi dan juga amarah ini hendaknya tidak dilakukan saat hari Asyura saja, namun juga untuk keseharian hidup kita. Yang kelima, memperlihatkan jalan kebenaran untuk orang tersesat dalam amalan di hari Asyura berikutnya adalah memberikan jalan kebenaran bagi setiap orang yang tersesat dengan fadilah amalan ini berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga akan menyinarkan cahaya iman dalam hati orang yang melaksanakan amalan tersebut. Yang keenam, mengucapkan kepada anak yatim, lindungilah dan sayangilah mereka, anak yatim, karena jika kamu melindungi dan menyayangi mereka, berarti kamu menyayangiku, dan jika kamu menyakiti mereka, anak yatim, berarti kamu juga menyakitiku. Ini diriwayatkan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak-anak yatim dan jauh lebih menyayangi mereka di hari Asyura, 10 Muharram. Hadis tersebut sudah sangat menjelaskan jika amalan mengusap kepala anak yatim dalam arti memberikan mereka kegembiraan dan rizki di hari Asyura sangatlah dianjurkan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberi anugerah kebaikan di dalam surga atas setiap rambut anak yatim yang sudah diusap pada hari Asyura tersebut. Yang ketujuh, banyak bersedekah. Bersedekah di hari Asyura yang dimaksud bukan hanya dilakukan hanya pada anak yatim saja, namun juga untuk keluarga, anak, istri, suami, serta semua orang terdekat dan berkesusahan seperti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila amalan banyak bersedekah ini dilakukan pada hari Asyura, maka akan mendapat fadilah, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga akan menjauhkan orang tersebut dari siksa neraka sejauh jarak seekor gagak yang terbang tiada henti dari kecil hingga ia mati. Yang kedelapan, menjaga kehormatan diri sendiri juga menjadi amalan selanjutnya yang harus dilakukan umat muslim pada hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Dengan melaksanakan amalan ini, maka Allah akan mengaruniakan hidup yang selalu diterangi dengan cahaya keimanan. Yang kesembilan, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali juga sangat disarankan agar bisa menerima pahala, di mana nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memandang orang tersebut di akhirat dengan pandangan penuh kasih sayang. Yang ke-10, perbanyak membaca hasbalah. Bacaan hasbalah yakni Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, merupakan bacaan yang juga harus diperbanyak pada hari Asyura. Amalan ini Asyura ini akan memberikan fadilah berupa insya Allah orang tersebut tidak akan mati pada tahun ini. Yang ke-11, sholat 4 rakaat ini bisa dilakukan pada tanggal 10 Muharram, yakni hari Asyura, tanggal 9 malam, dengan beberapa ketentuan, yakni di setiap rakaatnya membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali dan juga surat Al-Ikhlas sebanyak 51 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat 4 rakaat di hari Asyura 10 Muharram, setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali dan Al-Ikhlas 51 kali, maka Allah akan memberikan ampun dosa-dosanya selama 50 tahun. Yang ke-12, mandi pada hari Asyura. Mandi yang dilakukan pada hari Asyura juga sudah disebutkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membedah komunikasi air Zam-Zam dengan seluruh air di malam Asyura. Oleh karena itu, barang siapa yang mandi di hari Asyura tersebut
maka insya Allah akan selalu aman dari berbagai macam penyakit selama 1 tahun. Ini bukanlah sebuah hadis, melainkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sudah selayaknya dilakukan sebagai salah satu amalan di hari Asyura. Yang ke-13, memberikan minum dan berbuka puasa. Barang siapa yang memberikan minum di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan melepaskan kehausan orang tersebut yang sangat besar pada hari pengadilan Allah. Sementara jika amalan memberikan berbuka puasa, maka akan mendapatkan fadilah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolak harapan orang tersebut. Yang ke-14, beribadah. Amalan menghidupkan malam Asyura. Dengan beribadah akan menjanjikan pahala berupa ibadah seperti ahli langit 7, yakni para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Asyura dengan beribadah, maka orang tersebut beribadah seperti ibadahnya ahli langit 7, para malaikat. Yang ke-15, berwudu dengan sempurna dan membaca doa. Amalan yang dianjurkan pada malam hari Asyura adalah melakukan wudu dengan sempurna dan kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat serta membacakan ayat kursi sebanyak 360 kali dan selalu diawali dengan basmalah. Apabila salah satu amalan di bulan Asyura ini dilakukan, maka orang tersebut akan selalu berada di bawah penjagaan Allah pada tahun tersebut. Yang ke-16, banyak berdoa pada malam hari Asyura juga disarankan untuk lebih banyak berdoa, membaca Al-Quran, dan juga melakukan sholat malam. Beberapa hal ini sangatlah dianjurkan oleh para ulama, karena pada malam hari Asyura akan ada banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa di saat malam hari Asyura menyempurnakan wudunya, lalu menghadap ke kiblat dengan duduk di atas kedua lututnya, serta membacakan ayat kursi sebanyak 360 kali, disertai dengan bismillah, memiliki keutamaan dan rahmat Allah lebih baik dari yang sudah dikumpulkan. Yang ke-17, menengok atau menjenguk orang sakit. Amalan berikutnya dari hari Asyura adalah menengok atau menjenguk orang sakit, di mana pahala yang akan didapatkan bagi seseorang yang menjalankannya adalah seperti sudah menengok orang sakit seluruh dunia, sehingga sangat baik diamalkan pada tanggal 10 Muharram tersebut. Demikian ulasan yang bisa kami berikan mengenai beberapa amalan penting pada hari Asyura, di mana apabila dijalankan akan mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu senantiasa memberikan kita sebagai umat muslim taufik agar selalu tetap teguh untuk berjalan di jalan kebenaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.